Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah, siang hari ini kita dapat hadir di Masjid Babul Jannah ini guna memenuhi undangan Allah, melaksanakan perintah Allah, yakni melaksanakan sholat Jumat di siang hari ini. Kiranya segala rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus ke dunia ini membawa risalah berupa Al-Quran dan hadis merupakan pedoman dalam hidup ini. Apabila kita berpedoman kepada dua hal yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah diberikan keselamatan
dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, tadi kita dari rumah menuju masjid ini, setiap langkah kaki kanan kita menuju masjid ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, setiap langkah kaki kiri kita menuju masjid ini berguguran dosa-dosa kita. Janji Rasulullah, orang yang salat Jumat hari ini dihapuskan dosanya sampai Jumat yang akan datang. Tapi banyak yang tidak mengerti. Ketika khotib menyampaikan khotbahnya, dia berbicara satu dengan yang lain, maka gugurlah pahala sholat Jumatnya di siang hari ini. Nauzubillah min zalik. Ada yang berbahagia. Sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. 10 hari, insya Allah 3 pekan yang ke depan kita akan memasuki Ramadan. Ada yang berbahagia. Judul khotbah kita hari ini adalah 3 kunci utama pembuka pintu surga. Yang pertama, kunci surga itu dibuka dengan apa? Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Itu yang pertama. Kunci surga itu adalah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Ada yang berbahagia, surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersaksi dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang satu-satunya. Sedemikian pentingnya syahadat atau kesaksian, seperti itu juga hingga Rasulullah bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa mati sedangkan ia percaya tidak ada Tuhan selain Allah, maka masuklah ia ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Di hadis yang lain, man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir pembicaraan orang itu mau mati menyebut kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Oleh karena itu kita dianjurkan perbanyak zikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbanyak zikir. Insyaallah dengan zikir itu dibuka pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kunci surga itu adalah menegakkan salat. Miftahul jannah as-shalah. Kunci surga itu adalah menegakkan salat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, salat adalah kunci utama kedua setelah syahadat. Salat adalah amal jasmania yang pertama akan dihisab. Awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa inna salahat salaha sairu amalihi wa inna fasadat fasada sairu amalihi. Amal pertama kali seseorang hamba itu akan dihisab, akan ditanya nanti di hari kiamat adalah solat. Apabila solatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika solatnya buruk, rusaklah semua amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Dia berbahagia. Penting sekali solat. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 112 Allah berfirman, "Duribat alaihimuz zillah," kata Allah, akan kami timpa suatu kehinaan, kata Allah, ainama sukipu, di mana saja kamu berada kehinaan akan datang, kata Allah. Ada 2 konsep agar terlepas daripada kehinaan itu, kata Allah apa? Ila bihablinallah, adakanlah hubungan kepada Allah. Bagaimana cara mengadakan hubungan kepada Allah? Yaitu salat. Wahablim nas, adakanlah hubungan sesama manusia. Kalau kita ibadah saja, sholat saja, tetapi kepada masyarakat atau manusia kita kurang harmonis, hina manusia itu, kata Allah. Atau sebaliknya, dia sosialnya tinggi tapi tidak ibadah kepada Allah, hina. Hendaklah seimbang. Adakanlah hubungan kepada Allah, adakanlah hubungan sesama manusia. Ada yang berbahagia, menarik tentang sholat. Sehari semalam itu 24 jam.
Dari 24 jam itu manusia bebas dosa 7 jam. Kapan? Ketika dia tidur. 24 dikurang 7 sisanya 17 jam. Maka 17 jam inilah manusia melakukan dosa dan maksiat. Dengan rahman rahim Allah diperintahkan kita melaksanakan sholat 17 rakaat sehari semalam, pengganti 17 jam. Pertama sholat zuhur 4, asar 4, jumlahnya 8. Apa hikmah 8? Allah buka pintu surga yang 8. Jadi pintu surga itu ada 8. Maghrib 3, isya 4, jumlahnya 7. Allah tutup pintu neraka yang 7. Salat subuh 2, diberikan keselamatan, dihapuskan dosa siang dan malam. Barulah namanya Islam. Ini berbahagia. Jadi Islam ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingin selamat, laksanakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian Islam lagi, ingat sesudah lahir akan mati. Jadi kita hidup ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kupas 8 pintu surga itu. Pertama, pintu syahadat. Pintu syahadat. Tadi kuncinya, kunci syahadat macam-macam. Jadi sekarang ini pintu surga itu ada 8. Pintu syahadat, nanti orang berucap syahadat, nanti ada pintunya lagi. Pintu sholat yang kedua. Yang ketiga pintu puasa. Jadi pintu puasa ada lagi, namanya Ar-Rayyan. Pintu zakat, orang senantiasa mengeluarkan zakatnya. As-sadaqut, zakat. Setiap kullu sa'in zakah. Setiap sesuatu itu ada zakatnya. Orang senantiasa menginfakkan sedekahnya itu, maka ada pintunya lagi. Dan yang kelima adalah pintu haji dan umroh. Disiapkan lagi bagi orang haji dan umroh. Yang keenam, pintu sedekah. 7, pintu akhlak, berbuat baik kepada orang tua. Yang kedelapan, jihad di jalan Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, yang ke pintu, ada 4 pintu yang disepakati para ulama. Babus shalah, pintu salat, babul jihad, babul sadaqah, dan babul rayyan. Itu para ulama. Sisanya 4 ulama berbeda pendapat. Ada namanya babul ghazimal ghaizah, atau pintu menahan amarah. Jadi orang menahan amarah ada pintunya lagi. Babul ayyaman, pintu kanan, selalu berbuat baik saja. Dan babul radin, ridho, mencari ridho Allah. Yang keempat, babul taubah, orang taubat, ada pintunya lagi. Yang babul walid, berbuat baik kepada orang tua, maka disidapkan pintunya. Babul haji dan umroh. Dan babul zikir, orang tenang zikir saja dia. Nah, maka ada pintunya lagi. Babul ilmi, pintu ilmu, orang senang sentiasa menuntut ilmu, majlis taklim, maka ada pintu-pintunya lagi. Hadirin berbahagia, tadi maghrib 3, isya 4, jumlahnya 7. Allah tutup pintu neraka yang 7. Mana pintu neraka itu? Ada 7. Yang namanya pertama adalah pintu jahanam, pintu lazah atau pintu yang menyalah-nyalahkan orang, pintu hutamah, pintu syair, pintu jahim, pintu sakar, dan pintu hawiyah. Kita tidak akan bahas itu. Dan yang ketiga, kunci daripada surga itu adalah mencintai fakir miskin. Rasulullah bersabda, miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara. Kunci surga yang ketiga adalah mencintai fakir miskin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, mencintai fakir miskin merupakan kunci surga yang mewakili ibadah sosial dalam ranah akhlak. Al-Quran menyebutkan orang tidak peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin adalah sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardi anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Surah Al-Maun ayat 1 dan 3. Dalam surat lain melarang berbuat aniaya terhadap anak-anak yatim dan fakir miskin. Fa ammal yatima fala takhhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap anak-anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang miskin yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Surat Duha ayat 9 dan 10.
Umpamanya datang pengemis dan jangan kita bentak. Jadi kita berbuat baiklah padanya ya. Minimal ketika dia mengucap salam dijawab salam. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan kita bertemu di bulan Ramadan. Man fariha bidikhulur Ramadan haramallahu jasaddahu alan niran. Siapa senang menyambut bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya masuk api neraka. Mudah-mudahan kunci daripada 3 kunci itu akan bisa membuka pintu surga. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kesulitan ekonomi diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Anak-anak cucu kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, dan kita diizinkan bertemu dengan orang Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi yumidduhu binasrihi man ittasama bihablil matin wa amila bima fihi kitabihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman hajar wa kafar. Wa sadana sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhyar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada'a fi binafsi wa sanna bi malaikati bil qudsi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwaji wa zurriyyati ajma'in. Waddallahu ala barakil khulafair rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala barakati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah unzurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahfazna fa innaka khairul hafizin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma ya Allah, kami sisihkan waktu di siang hari ini ya Allah, memohon mengharap ampunan-Mu ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu bapa kami ya Allah, baik yang hidup atau telah mendahului kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pertemuan mendapat ridha-Mu ya Allah, perpisahan kami jauh dari rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkat penyakitnya ya Allah, berikan kesembuhan untuknya ya Allah. Jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rezeki, mudahkanlah, bukakan jalan rezekinya ya Allah. Jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah dan bersedih dalam menerima dan menghadap ujian-Mu ya Allah, kuatkanlah, mampu bertahan untuk bersabar. Allahumma ya Allah, jika ada di antara kami yang berhutang, selesaikan hutangnya, mudahkan urusannya, luaskan rezekinya. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit hati di hatinya, sombong, iri hati, dengki dan takabur, mohon bersihkan, sucikan ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan khilaf kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti, dizalimi karena kesalahan kami disengaja ataupun tidak disengaja, ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, guru-guru kami, sahabat kami, seluruh kaum muslimin muslimat tanpa terkecuali. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.